Selamat datang di video tutorial aplikasi Pelita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana melakukan pelaporan bulanan rekapitulasi LAI yang telah disampaikan oleh KAP melalui aplikasi Pelita. Pelaporan bulanan merupakan kewajiban dari setiap KAP yang diamanatkan melalui Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor 6 PPPK 2018 tentang standarisasi dan tata cara penomoran laporan auditor independen dan laporan penilaian. Di dalamnya diamanatkan bahwa setiap KAP dan cabang KAP wajib menyampaikan rekapitulasi laporan yang telah disajikan setiap bulannya ke dalam aplikasi Pelita paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk rekapitulasi laporan bulan sebelumnya. Pertama-tama, silakan membuka browser internet Anda. Kemudian, ketikkan alamat pelita.kemenku.go.id. Pada halaman login, KAP memasukkan nomor identitas KAP sebagai username dan password yang sudah dibuat saat registrasi. Kemudian, tentang tugas saya bukan robot, lalu klik login. Kemudian, masuk ke halaman beranda. Klik pada tombol tanda tambah untuk menambahkan tahun-tahun pelaporan yang terkait, misalnya pelaporan tahun-tahun 2020. Klik simpan, kemudian aktifkan tahun-tahun 2020 dengan mengklik tanda centang biru. Tahun-tahun 2020 telah berhasil dibuat. Sekarang, meluncur ke bagian laporan kegiatan usaha. Kemudian, klien, lalu klik pada audit umum. Klik pada tombol tanda tambah. Pada bagian audit umum ini, terdapat 3 tab pengisian, yaitu pertama data klien, tab kedua laporan keuangan klien, dan tab ketiga upload dokumen. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu profil KAP sudah diisi lengkap, terutama untuk daftar rekan dan daftar auditor. Pada tab yang pertama, lakukan pengisian nama klien, pilih nomor urut LAI, hanya isi digit angkanya saja, isi tanggal LAI, pada bagian disajikan kembali, pilih ya atau tidak, nomor LAI yang laporan keuangannya disajikan kembali, alamat, pilih provinsi, pilih negara bila sebelumnya memilih luar negeri. Pada bagian mempunyai NPWP, pilih ya atau tidak. Pada bagian tahun ke, diisikan tahun keberapa audit dilakukan. Pilih standar pelaporan keuangan yang digunakan. Pilih opini yang diberikan. Pilih kepemilikan perusahaan klien. Pilih bidang usaha klien. Pilih apakah klien go public atau tidak.
Pilih jenis laporan keuangan, apakah tahunan atau interim. Isi periode awal dan akhir. Isi AP tahun sebelumnya. Di bagian ini akan mengulas. Pada bagian rekan terasosiasi, jika ada, klik tanda. Kemudian, pilih rekan audit yang tersedia. Pilih mata uang fee audit. Isikan jumlah fee auditnya. Pada bagian auditor, klik tanda tambah, kemudian pilih auditor yang tersedia. Kemudian, isikan jam audit ketua tim atau jam audit anggota tim, lalu klik selanjutnya. Sekarang, kita memasuki step pengisian bagian kedua, yaitu bikin laporan keuangan klien. Sebelum mengisi laporan keuangan klien, pertama-tama, tentukan nilai setiap komponen laporan keuangan klien sama atau tidak sama. Apabila sama, pastikan tombol berwarna oranye. Jika mata uang sama, maka secara otomatis seluruh komponen laporan keuangan akan terisi dengan mata uang yang sama. Apabila mata uang berbeda, maka klik tombol oranye menjadi warna abu-abu dan kita dapat mengubah jenis mata uang pada setiap komponen laporan keuangan berbeda-beda. Isi jumlah pendapatan. Data disabilitas, admin protek, bukan pajak, laba rugi bersih, laba bisnis dan penghasilan komprehensif lainnya, kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya, pada tab yang ketiga, yaitu bagian upload dokumen. Dalam bentuk KTP, LKTP, atau surat pernyataan, terdapat 5 jenis pengisi, yaitu tidak ada, surat pernyataan persetujuan klien, surat pernyataan klien tidak setuju, tanda terima LKTP, dan surat pernyataan dari KAP. Dalam memilih kondisi ini, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, untuk menyampaikan laporan keuangan klien yang diaudit kepada PPPK. Ada 4 jenis klien yang mana KAP harus menyampaikan laporan keuangan klien, yaitu 1. Klien yang merupakan perusahaan di industri pasar modal. 2. Perseroan yang menghimpun atau mengarahkan dana masyarakat. 3. BUMN atau BUMD. 4. Perusahaan yang memiliki aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit 50 miliar. Mari kita kembali ke tab upload dokumen. Yang tidak ada apabila klien tidak termasuk 4 jenis klien yang harus menyampaikan laporan keuangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini hanya LAI yang harus diupload. Pilih surat pernyataan persetujuan klien apabila klien termasuk dalam 4 jenis yang harus menyampaikan laporan keuangan klien.
bersedia laporan keuangannya disampaikan kepada PPPK. Dalam hal ini harus ada surat pernyataan, LAI, neraca, laba rugi, laporan khas, dan catatan atas laporan keuangan yang diupload. Pernyataan klien tidak setuju apabila masuk dalam empat jenis yang harus menyampaikan laporan keuangan klien, namun tidak bersedia laporan keuangannya disampaikan kepada PPPK. Dalam hal ini, hanya surat pernyataan dan LAI yang harus diupload. Ini tanda terima LKTP apabila klien termasuk dalam 4 jenis yang harus menyampaikan laporan keuangan klien dan sudah menyampaikan laporan keuangannya ke Kementerian Perdagangan. Dan hanya LAI dan tanda terima LKTP saja yang harus diupload. Pilih surat pernyataan KAP apabila klien termasuk dalam 4 jenis yang harus menyampaikan laporan keuangan klien namun tidak merespon untuk membuat surat pernyataan baik setuju maupun tidak setuju. KAI dan surat pernyataan KAP saja yang harus diupload. Untuk upload dokumen, pilih muncul jendela folder exploration. Kemudian pilih file yang terkait. Kemudian klik open. Setelah itu, klik pada tombol upload. Selanjutnya, jangan lupa klik simpan untuk setiap kondisi. Dari 5 kondisi tersebut, semuanya wajib mengupload LAI. Ulangi langkah-langkah pada menu audit umum ini untuk melaporkan klien-klien lainnya sampai semuanya telah dilaporkan. Demikianlah cara pelaporan bulanan rekapitulasi laporan setiap bulannya. Ingat, pelaporan bulanan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.